Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang punya masa lalu. Hal-hal yang pernah terjadi dalam hidupnya, apakah itu baik atau kurang baik. Yang terjadi hari kemarin atau jauh hari sebelumnya, semuanya itu adalah masa lalu. Baiklah kita lupakan setiap apa yang menjadi masa lalu kita. Karena kita hidup di masa kini dan sementara berjalan di masa depan. Dan percaya bahwa ada hal yang baru yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal yang tidak baik yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan, dan ada kesempatan untuk terjadi pemulihan. Itu sebabnya mari kita mau melangkah untuk menggapai semua yang akan Tuhan lakukan dan akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Saatnya untuk kita move on dari keadaan kita dan mulai melihat kepada masa depan kita. Saya akan bacakan di dalam ayat pagi hari ini yang saya ambil di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat pribadinya Paulus, kita melihat dia adalah seorang yang taat kepada agama. Dia adalah pribadi yang betul melakukan hal-hal yang kebanyakan untuk kepentingan orang banyak. Namun setelah dia percaya dan dia mengenal Tuhan Yesus, dia melihat apa yang pernah dia lakukan di masa lalu, ternyata itu tidak baik. Apa yang pernah dia lakukan masa lalu itu tidak penting. Itu sebabnya dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya di dalam ayat ini dia berkata, bukan dia telah menangkapnya, tetapi dia percaya kalau dia keluar dari masa lalunya, dia move on dari keadaan itu, dia akan melihat hal-hal yang terbaik yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti akan melihat anugerah Tuhan. Kita pasti akan mengalami mujizat dan kebaikan kemurahan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus melakukan langkah-langkah seperti yang difirmankan Tuhan, untuk supaya kita move on dari keadaan kita yang lalu dan kita bergerak kepada masa depan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melupakan apa yang di belakang. Sekali lagi, melupakan apa yang di belakang. Saya tahu bahwa tidak mudah, apalagi kalau itu sudah membekas dalam kehidupan kita. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kita tidak ingat-ingat lagi, melupakan, jangan diingat lagi. Jangan taruh dalam pikiran kita lagi hal-hal yang membuat kita terpuruk, hal-hal yang membuat kita merasa lemah, hal-hal yang membuat mungkin kita jauh dari Tuhan. Lupakan semuanya itu. Ini langkah yang pertama untuk kita move on dari kehidupan masa lalu kita. Lupakan semuanya itu. Jangan taruh di hati, jangan taruh di pikiran. Tapi buang semuanya itu. Jadikan itu sebagai kenangan dari kehidupan kita, bahwa kita pernah melakukan hal itu untuk menjadi ukuran sudahkah kita setia kepada Tuhan. Ini langkah yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengarahkan hidup kepada yang ada di hadapan. Mengarahkan hidup kepada apa yang ada di depan kita adalah kita harus fokus. Kita harus fokus. Kita harus sungguh-sungguh betul mengarahkan kepada apa yang ada di depan kita. Jangan terhalang, jangan menyimpang. Jangan ada orang yang membingungkan kita. Jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Masa lalu kita telah buang, kita telah lupakan. Dan sekarang kita mengarahkan pandangan kita kepada apa yang di depan. Taruh dalam pikiran kita bahwa masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Karena Dia merancang masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Jangan biarkan iblis mengambil hal yang terbaik, hal yang terpenting dalam hidup kita. Langkah ini kita harus taruh dalam pikiran kita bahwa kita harus fokus untuk menuju kepada masa depan kita. Karena di sana ada anugerah Tuhan yang menanti kita. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah berlari kepada panggilan surgawi dan memperoleh hadiah. Ini betul-betul adalah usaha. Usaha yang harus kita lakukan. Langkah yang ketiga, usaha. Jangan diam saja. Tapi ada usaha yang kuat dari dalam diri kita. Usahanya adalah lupakan masa lalu, fokus kepada masa depan, dan betul
berlari kepada tujuan yang terakhir dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati. Biarlah kita pakai 3 langkah ini untuk menikmati mujizat, kasih, kuasa Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kepada kita sukacita senantiasa, pengharapan bahwa Allah tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba mau berdoa. Siapapun jemaat yang mendengarkan suara ini, berkatilah mereka semua. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan anugerah-Mu. Kami semua punya masa lalu. Apakah itu baik atau itu buruk, tapi masa lalu kami akan lupakan. Hanya akan menjadi kenangan bagi kami untuk nanti menjadi tolak ukur bagi kami. Sudahkah kami percaya sungguh kepadamu? Sudahkah kami berharap kepada Tuhan? Sudahkah kami mengandalkan Tuhan di atas segalanya? Itu sebabnya Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kami tahu Engkau sudah merancang masa depan yang penuh dengan harapan bagi kami semua. Kami mau meraih itu Tuhan, sebagai tujuan akhir kami memperoleh hadiah panggilan surgawi bersama-sama dengan Tuhan, memiliki anugerah Allah yang luar biasa. Kami berdoa, pulihkan hidup kami, pulihkan hati kami, pulihkan pikiran kami, pulihkan keadaan kami. Diberkatilah kami semua, dan kami boleh melihat perlindungan pertolongan Tuhan akan nyata. Seluruh jemaat Tuhan ditolong dan diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sehat.